Oke guys, ketemu lagi sama Kakang Prabu di channelnya Kuma Aing. Nah, di video kali ini Kakang Prabu mau ngebahas filmnya dari Ninja Assassin. Sebelum dimulai jangan lupa untuk di subscribe. Oke guys. Film ini menceritakan kehidupan para ninja di zaman modern seperti saat ini. Nah, ternyata masih ada klan ninja yang tersembunyi dan masih eksis bekerja sebagai pembunuh bayaran sejak ribuan tahun lalu hingga sampai saat ini. Nah, daripada banyak bacot lagi, mending langsung menuju ke alur ceritanya. Di awal film kita ngelihat seorang pimpinan Yakuza, Maxi, yang berlokasi di Osaka sedang menato punggungnya. Dia terlihat kesal karena merasa kesakitan saat ditato. Si tukang tato yang sudah tua ngatain, kalau misalkan ada orang yang merasa kesal dan kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok hidup di lingkungan yang keras. Pimpinan Yakuza itu langsung marah dan merasa terhina. Kemudian datang salah satu anak buahnya yang membawa sepucuk surat yang berisi duit. Kanu duit wae. Yang berisi pasir hitam. Si tukang tato ketakutan melihat pasir hitam yang keluar dari dalam surat tersebut. Hal itu menandakan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Si pimpinan Yakuza dan anak buahnya tertawa dan menanggapinya, siapa lo baheureuy. Si kakek itu menunjukkan bekas luka di dadanya atas kejadian dulu dan memberinya gambar tato Garuda di dadaku. Bukan, ternyata tatonya tato ninja untuk mengingat dirinya akan kejadian itu. Para Yakuza pun tertawa mendengar tentang para ninja di era modern seperti saat ini. Dan lalu tiba-tiba hulu salah satu anggota Yakuza itu terbelah. Mereka semua kaget dan ketakutan. Lampu-lampu padam, terdengar suara pedang mengayun di mana-mana tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Satu persatu para anggota Yakuza itu maut. Si pemimpin Yakuza asal tembak aja saking paniknya, saking ketakutannya. Dia mengatakan akan membayar berapapun kepada ninja yang dia hadapi asal jangan membunuhnya, cenah. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Si pria tua mengatakan, siapa sia-sia bernegosiasi dengan makhluk ini karena mereka bukan manusia, melainkan iblis yang dikirim dari neraka. Saat sedang panik, kemudian tangan si pemimpin Yakuza tiba-tiba putus dan hulunya itu ditebas oleh senjata yang tak terlihat. Dia pun tewas seketika, sangat mengerikan sekali. Kemudian dari balik bayangan muncul sosok ninja yang dimaksud. Tanpa basa-basi langsung ngagorok si pria tua itu. Berpindah di kota Berlin, di markas Europol, seorang agen penyelidik yang bernama Mika Koretti menemui atasannya yang bernama Maslow. Dia memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh anggota klan ninja Ozunu. Maka berpikir klan ini berusia ribuan tahun dan tidak pernah berubah dalam menghargai nyawa buruannya. Mika pun menelusuri lebih dalam lagi. Mika menemukan keterkaitan atas insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia yang menunjukkan pembunuhan itu adalah anggota klan Ozunu. Mika mengatakan klan Ozunu bukanlah mitos tapi nyata. Klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Maslow merasa semua hal ini tidak masuk akal. Dia belum bisa mempercayainya. Kemudian berpindah di sebuah lokasi penyewaan tempat nyese. Terlihat pria yang sedang mencuci pakaian. Di sampingnya ada seorang wanita yang pura-pura gerak meminta bantuan. Dan ternyata pria itu sudah mengetahuinya. Wanita itu adalah salah satu anggota klan ninja. Dan wanita itu pun langsung menyerang pria tersebut
terjadilah pertarungan. Lalu saat pemilik tempatnya itu memeriksa keadaan, dia temukan hal yang aneh. Di salah satu mesin miliknya, keluar darah dari dalam mesin laundry. Terdapat tubuh manusia yang tewas di dalamnya. Kembali ke Mika, dan akhirnya si Maslow mempercayai Mika karena sudah mendapatkan bukti keterangan terkait 9 klan. Mika akhirnya lega, Maslow pun sudah mempercayainya. Jeung aya suara tukang es krim segala deh, aduh. Singkat cerita, Reijo memasuki apartemennya itu. Di dalamnya terdapat persenjataannya ninja. Ternyata Reijo adalah seorang boy band. Dia pun melamun, terbawa suasana, dan teringat masa lalunya saat pimpinan klan Ojunu memperkenalkan dirinya saat masih kecil di hadapan anak-anak murid klan Ojunu lainnya. Di memori yang lain terlihat Lord Ujunu menyuruh para murid untuk menguasai tubuh mereka. Rasa sakit, lapar, haus, mah, lambung, nyeri beteng, dan nyeri huntu termasuk anggota tubuh, darah, dan kulit adalah hal yang harus dikuasai. Kemudian si Ojunu ini menyayat telapak tangannya dengan pisau. Lalu kemudian dia menggenggam tangannya dan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Lalu saat dibuka, luka sayatan di tangannya telah hilang. Sembuh dengan sendirinya, itulah kekuatan Bismillahirrohmanirrohim. Pada siang harinya terlihat Reijo telah berhasil melumpuhkan temannya dalam pertarungan. Ojunu mengatakan, kalau hidup adalah sebuah anugerah, nikmatilah selagi kamu hidup, bro. Reijo yang tadinya anak jalanan yang dibuang orang tuanya, dia berjuang bertahan hidup hingga akhir waktu. Kayak judul lagu Nine Ball aja, bro. Reijo dewasa selalu berlatih menguasai tubuhnya. Kemudian ingatan kembali ke masa lalunya di mana dia kecil harus berjalan di lantai khusus agar bisa berjalan tanpa suara. Saat dia gagal dan lantai itu mengeluarkan suara, Ojunu langsung memukuli kakinya Reijo hingga berdarah-darah. Malam harinya Reijo panas tiris, tak bisa bobo, mungkin akibat dari luka kakinya itu. Lalu salah satu temannya yang bernama Kiriko mengobati luka-luka di kakinya si Reijo. Luka-luka itu masih membekas hingga dia dewasa. Lanjut, si Mika menemui istri Alesha Batin yang ternyata dibunuh oleh si Reijo itu. Si Reijo pun terus berlatih, terlihat amarah dalam dirinya. Dia teringat kembali masa lalunya saat dia beranjak remaja sebagai murid Ujunu. Reijo bertarung dengan teman seumurannya. Awalnya dia bisa mengendalikan pertarungan, namun lawannya menggunakan cara licik yang akhirnya si Reijo pun kalah 1-0. Kemudian si Ojunu mendatanginya bahwa apa yang dia rasakan bukan rasa sakit yang sebenarnya. Lalu Ojunu menciwit bagian perutnya sambil mengatakan nyerinya. Sia. Reijo pun terlihat sangat kesakitan. Si Ojunu menyuruh Reijo untuk bertahan dari rasa sakit itu. Dan pagi harinya saat si Ojunu menemui Reijo, terlihat dia sudah bisa menguasai rasa sakitnya. Kembali ke si Mika lagi. Si Mika menemui si Maslow dan mengatakan ada yang mengawasi mereka dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus 9 klan ini. Maslow pun mengatakan kasus ini bukanlah kasus sembarangan. Banyak orang-orang penting dunia terlibat di dalamnya. Klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa DPR, MPR, dan presiden lainnya. Harus lebih berhati-hati. Pada saat Reijo sedang mapah, dia teringat Kiriko. Yang ketika itu Kiriko bertarung dan mengalahkan lawannya itu. Kemudian Ojunu memerintah Kiriko untuk menyayat lawannya menggunakan pisau. Namun Kiriko menolaknya. Si Ojunu kemudian melukai bebengok wajahnya si Kiriko dan menghukum Kiriko. Di lain hari, suatu malam pada saat hujan angin dordar gelap, si Reijo melihat Kiriko berlari keluar. Lalu dia pun mengikutinya dan menghentikan aksi Kiriko yang ingin kabur karena akibatnya akan sangat fatal. Namun Kiriko tetap ingin pergi dan kabur dari tempat ini.
Kembali lagi, si Reiso sedang mapah. Dia terlihat membawa foto si Mika dan tulisan alamat rumah di belakangnya. Sementara itu, Maslow ngasih tahu kalau si Mika sedang dalam bahaya karena sudah ada yang mencurigainya. Cenah. Lalu Maslow pun membekali si Mika ini sebuah pistol. Sesampainya di rumah, ternyata lingkungan sekitar rumah Mika telah terjadi parem setrum. Di dalam rumah yang gelap, tak disangka Mika menemukan amplop putih yang berisikan duit lain pasir hitam. Di dalamnya tak lama kemudian terlihat seorang ninja mengayunkan pedang ke arahnya dan beruntung ada menolongnya salah satu ninja tersebut. Dan terjadilah pertarungan antara dua orang ninja itu. Mereka bertarung di dalam ruangan gelap. Terlihat salah satu ninja berhasil dibacok. Kemudian terdengar suara yang memperingatkan Mika bahwa akan ada banyak lagi yang datang. Mereka semua akan membunuh Mika. Kemudian muncul sosok manusia dari balik bayangan. Dia adalah Raizo sang boyband. Dia yang menyelamatkan nyawa si Mika. Si Mika mengenali Raizo yang sudah melihat rekaman CCTV pada saat membunuh Alicia Batin. Raizo kemudian mengajak Mika untuk meninggalkan tempat ini. Kemudian ke masa lalu Kiriko yang pada saat itu kabur. Dia tertangkap kembali oleh Takeshi. Kini Kiriko pun diikat di sebuah tiang. Dan Ojuno memerintahkan Takeshi untuk membunuh Kiriko. Takeshi yang tahu ada hubungan spesial antara Raizo dan Kiriko terlihat senyum sinis dan langsung menusuk jantungnya Kiriko dan mengakhiri hidupnya itu. Si Rajio kini melamun kembali teringat akan masa lalunya. Di saat dia pertama kali menjalankan tugas seorang assassin, dia ditugaskan Ojuno untuk membunuh seseorang dan mengambil jam tangan emas di tangannya. Di dalam toilet, Raizo temui seseorang itu dan langsung menusukkan pisau ke leher targetnya. Namun ternyata musuhnya itu mempunyai ilmu rawa rontek, bahkan dia sangat kebal, sangat kuat. Dia masih melawan, terjadi pertumpahan darah di sana. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Raizo pun berhasil membunuhnya dan menyerahkan jam tangan sebagai bukti bahwa dia telah berbakti kepada Nusha dan bangsa. Di atas gedung, Ojuno menyuruh menyimpan jam itu sebagai pengingat. Besi maneh teu apal jam sabaraha ayeuna. Lalu kemudian Ojuno memerintah untuk membunuh seseorang wanita. Dia adalah anggota klan yang kabur sama seperti Kiriko dulu. Bukan menuruti perintahnya, si Raizo yang muak malah ngebacok bangetnya si Ojuno. Dan Ojuno pun murka menyuruh anak buahnya membunuh Raizo. Dan terjadi pertarungan antara Raizo dan para anggota Ojuno. Dan akhirnya Raizo pun terjatuh dari atas gedung itu. Raizo ternyata menyimpan dendam terhadap Ojuno. Raizo dan Mika pun masuk ke sebuah penginapan dan menyuruh Mika ini untuk mandi karena sudah bau kelek dan menggunakan baju yang baru. Setelah selesai, si Raizo pun ngasih jampe-jampe supaya aromanya tidak tercium anggota ninja. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan Mika mengajak Maslow untuk COD-an di tempat sepi. Si Raizo pun merasakan tidak enak hati dan peringatkan si Maslow akibat ulahnya akan mengakibatkan banyak nyawa yang berjatuhan. Tak lama kemudian si Raizo ini diringkus dan ditangkap. Mereka pun membawa Mika dan Raizo ke sebuah tempat rahasia dan mengikat Raizo. Si Mika pun bingung kenapa seperti ini. Ternyata ada yang menyuruh si Maslow ini untuk menangkap si Raizo dan tidak bisa berbuat apa-apa selain tabah. Maslow pun hanya bisa memberikan alat pelacak agar Maslow bisa melacak keberadaannya si Mika. Raizo pun memberitahu Mika, para ninja sudah mengetahui dan sedang menuju ke tempat ini. Tak lama kemudian para ninja itu muncul dan menyerang semua yang ada di tempat itu. Open that gate. I can't do that. Dan nyawa pun banyak yang berjatuhan ketika Mika sedang membantu membuka kunci borgolnya si Raizo. Ninja-ninja itu sudah mendekati si Mika dan Raizo pun berhasil lepas dari ikatan borgol itu dan langsung membacok ninja tersebut. Saat Raizo dan Mika berjalan keluar, terdengar senyap sekali. Raizo langsung menyuruh Mika menunggu dan Raizo pun menghilang. Terdengar suara yang bertarung. Raizo sedang bertarung dengan salah satu ninja. Raizo pun berhasil melumpuhkan ninja itu.
Sementara Maslow berjuang menyelamatkan dirinya dari serangan para ninja-ninja tersebut. Shiraizo kemudian menyuruh Mika pergi dan mengambil mobilnya itu. Saat Mika pergi, muncul puluhan ninja-ninja dari balik bayangan. Mereka pun bertarung. Raizo melawan puluhan ninja. Raizo mampu menghindari dari setiap serangan-serangan yang ada. Dia menghabisi ninja itu satu persatu. Raizo sanggup bertahan dan semakin banyak ninja-ninja bermunculan sampai akhirnya Raizo pun capek, kelelahan dan mencoba kabur dari para ninja-ninja itu. Ketika si Raizo sudah terluka parah dan pada saat si Takeshi ingin membunuhnya, tiba-tiba mobilnya Mika pun datang dan menghantam si Takeshi dan akhirnya mereka pun selamat. Mika pun langsung membawa Raizo ini ke sebuah penginapan. Raizo terbaring tak berdaya sama sekali dengan luka di sekujur tubuhnya. Lalu dari luar Mika melihat beberapa bayangan memasuki ruangan tempat Raizo terbaring. Dan pada pagi harinya polisi pun datang berbekal alat pelacak dan menemukan hanya ada si Mika yang sedang duduk ngalamun sorangan. Para ninja membawa Raizo pergi. Di dalam kotak Raizo mencoba memulihkan dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ojunu. Luka-luka itu menutup satu persatu. Dan sampai di markas klan Ojunu, dia dibawa ke hadapan Ozunu, sang pemimpin klan. Dan Ojunu pun berniat untuk menghabisi Raizo dengan mengikatnya di sebuah tiang. Ojunu pun terus menciwit perutnya si Raizo sampai ongkek getih. Di sini Takeshi menyadari Raizo membawa alat pelacak yang diberikan kepada Mika sebelumnya. Lalu kemudian muncul para tentara pasukan Maslow dan Mika datang menyelamatkan Raizo. Dan Raizo ternyata telah menunggu mereka. Raizo pun langsung nyemperin si Takeshi untuk balas dendam atas dibunuhnya Kiriko dulu. Semua anak buahnya Takeshi satu persatu tumbang dibacok oleh Raizo. Dan kini si Takeshi yang langsung digorok olehnya. Kemudian Raizo pun berjalan mendekati Ojunu dan akhirnya berhadapan langsung dengannya. Ojunu mampu menghilang dalam gelap dan langsung menyerang Raizo dari arah yang tidak terduga. Pertarungan pun semakin sengit, darah bercucuran hingga akhirnya si Mika datang menolong si Raizo. Malah dia sendiri yang ditusuk sama si Ojunu. Raizo pun mengeluarkan semua kemampuan yang ada dalam dirinya dan akhirnya dia berhasil membacok si kolot bedagong itu sampai mati. Dan ending film ini, ninja-ninja semua dibunuh oleh Raizo dan Raizo pun kini melanjutkan hidupnya membuat grup boy band di Korea. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Kakang Prabu berikan. Jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan film selanjutnya. Ya, mungkin sakitulah Tipu Satma. Terima kasih.